mengklasterkan ya, apa itu ya, membagi-bagi lah ya, membagi-bagi lah klaster itu ya. Ada yang berhierarki, ada yang non hierarki. Yang non hierarki nggak kita bahas ya, dia dari partitioning grafikal ya, yaitu adalah k-mean clustering, kemudian macam-macam ya. Kemudian yang kita bahas adalah yang hierarki, yang aglomeratif dan divisif ya. Ini juga harusnya ada dibahas di teori ya. Jadi secepat aja lah ya. Ya, aglomeratif ya, berarti dia mengerucut, yang divisif dia melebar gitu. Gampangnya begitu ya. Ya, dia adalah clustering dengan pendekatan hierarki ya. Hierarki itu berjenjang. Kemudian apa lagi ya? Ya, nanti bisa dilihat pembagiannya dari dendrogram. Dendrogram itu dia kayak jaring-jaring gitu ya. Diagram pohon ya, diagram pohon, dendrogram. Terus dibaginya berdasarkan kemiripan ketidakmiripan ya, atau berdasarkan distance ya. Distance atau korelasi atau asosiasi ya. Jadi ada ukuran distance ya, ukuran jarak. Jaraknya ini macam-macam ya. Ada namanya Manhattan distance ya. Kemudian ini rumusnya kayak gini ya. Kemudian ada yang namanya Euclidean distance ya. Yang sering kita pakai yang Euclid ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya Pearson distance. Kemudian ada juga Minkowski ya. Kemudian average, kemudian weight Euclidean, ya banyak banget ya, macam-macam ya. Ada juga Mahalanobis, ini juga sering dipakai juga ya. Kemudian ukuran korelasi ya. Korelasinya ada yang Pearson ya, kemudian ada yang Eisenkosin ya. Kemudian ada yang Spearman ya. Kemudian ada yang Kendall correlation. Kendall apa Kendall ini? Sama aja lah. Kemudian ada yang apa lagi? Asosiasi ya, asosiasi. Kalau ini datanya bukan data kuantitatif. Nah, tipe-tipenya ada dua ya, ada yang aglomeratif, bottom up, mengkerucut, ada yang divisif, top down, dari atas ke bawah, melebar. Kalau ini mengkerucut, aglomeratif. Kalau ini melebar, divisif. Gitu doang ya, kebalikannya doang ya. Kebalikannya ya. Nah, ini ada Agnes ya, aglomeratif nesting ya. Metodenya ada banyak, ada 7 metodenya. Ada single linkage, kemudian complete linkage, kemudian ada average linkage, Ward linkage, centroid, median, ada new Ward juga ke sekarang yang baru. Kemudian ini aglomeratif yang linkage. Nanti ini kalian udah diterangin belum nih? Ini kan harusnya udah saya kasih Pak Akbar ya. Udah diterangin ya? Biar saya nggak buang-buang waktu nih. Udah kan? Udah belum? Udah diterangin belum di teori belum? Izin Pak, belum Pak. Belum ya? Waduh. Ya udahlah. Iya belum Pak. Saya kopiin aja lah. Udah saya kasih sih, cuman belum diterangin kali ya. Di sini aja lah. Ya kita prakteknya aja langsung ya. Ntar saya kalau nyerangin dua-duanya nggak kelar-kelar nanti. Apa tuh yang namanya tadi ya? Clustering ya. Clustering. Apa yang saya cluster di sini ya? Nggak susah sih, sedikit aja. Clustering ya, membagi-bagi ya. Membagi-bagi clustering ya.
Ya itu di download aja, kemudian dibuka ya. Taruh di satu folder, dibuka. Seperti biasa ya. Kita load dulu ya. Library-nya ya. Di situ ada data hujan Bali, kalau nggak salah sih data hujan sih. Ada data hujan. Ini kalau saya ubah text to column, kemudian koma. Data hujan. Ini adalah normal hujan ya. Rata-rata hujan beberapa pos di Bali. Ini ada 60 pos hujan. Ya. Akan kita klaster ya. Kita klaster artinya kita lihat yang mana yang mirip dikelompokkan. Itu namanya klaster ya. Yang mirip-mirip dikelompokin ya. Serumpun dia. Kalau yang nggak mirip berarti nggak serumpun gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan ya kira-kira itu pola hujannya sama lah gitu ya. Mirip-mirip dia. Kira-kira mirip-mirip. Makanya kita akan cluster. Oke, taruh aja ke dalam satu folder ya. Kita buka datanya ya. Ini nama posnya ini ada 60 pos harusnya. 60 pos kan. 60 pos ini rata-ratanya, rata-rata kira-kira 20 tahun lah. Januari 1 ini dasarian 1. Dasarian tahu kan ya? Jangan bilang nggak tahu dasarian nanti. Tahu kan dasarian kan? Udah pernah diajarin belum? Dasarian, tahu ya? Tahu, Pak. 10 harian ya. 10 harian. Ini dasarian 1, dasarian 2, dasarian 3, dasarian 1, dasarian 2, dasarian 3. Oke. Oke, sekarang kita clustering ya. Kita clustering ya. Kita bikin data dulu ya. Kita buka gini ya. Ini agar ininya bisa masuk sebagai nama pos ya. Yang kita pakai sekarang adalah jarak Euclid ya. Euclidean. Kalau mau diganti juga bisa Manhattan ya, cuman jelek jarak Manhattan. Distance-nya adalah Euclid, kemudian HC1 hierarchical clustering 1 ya. Metodenya adalah complete linkage. Kemudian diplot. Nah, ini ya. Selanjutnya ini adalah modelnya sudah clusteringnya sudah dilakukan ya dengan metode complete linkage yang mana itu merupakan metode aglomeratif ya, mengkerucut ke atas. Ya, ini ada nama-nama ini ya. Nah, ini yang mirip-mirip nih. Semakin dia jaraknya jauh, ya, di sini jauh, semakin nggak mirip. Yang nggak mirip banget ini sama ini ya, bumi dan langit nih. Ini sama ini. Jauh. Jauh sekali ya. Kemudian kita sekarang tinggal menentukan aja kelasnya berapa. Nah, itulah. Menentukan kelasnya itulah. Yang perlu dari orang ya, manusia ya. Maunya berapa gitu ya. Kalau terlalu banyak dia akan terlalu banyak kelasnya, kalau terlalu sedikit dia yang mirip yang berbeda akan tercampur jadi satu kelas gitu. Kalau dibagi pertamanya kan dibagi 2. Kemudian dibagi 2 dibagi 3. 1 2 3 ini kalau ditarik garis lurus gitu ya. Kalau kalian punya garis lurus ya. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 kelas. Sini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kelas. Manakah yang ideal? Yang ideal itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Yang mana itu? Yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ya, kita lihat aja di sini ya. Sampai dia, ini kan masih ramai pembagian nih. Nah, ini masih ada pembagian. Nah. Sampai dia kurang lebih agak stabil. Nah, kira-kira di sini nih, kira-kira nih. Ini masih agak stabil. Mungkin di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya. Ini pakai kira-kira juga sih. Nah, ini nih. Mulai agak-agak terbagi menjadi 12 bagian.
Kira-kira yang stabil yang di sini nih. Ya, gitu ya. Gunanya apa? Kita menemukan pola. Ya, misalnya ini kan sekarang 2020 ya. Tahun depan ini udah mulai digunakan nih clustering nih untuk membagi zona musim. Pos hujannya kan diambil normalnya, kemudian akan dibagi-bagi. Diplot, dibagi-bagi. Kemudian metode berikutnya adalah ACNES, agglomerative clustering. Metodenya sama, masih complete linkage, cuman kita ambil kode yang beda ya, sama aja sama ini distance. Nah, kalau ini Euclidean distance ya, ini adalah metodenya adalah distance-nya adalah Manhattan. Ya kita buka aja ya. Sama nggak dia itu? Berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang digunakan distance-nya beda ya. Satu Euclidean, satu lagi Manhattan. Bedanya apa? Itu dilihat di slide ada bedanya. Lihat aja di slide-nya. Kalau kayak gini kasusnya berarti berapa pos? Ya, kira-kira berapa yang sampai dia sudah tidak ada pembagian yang rame lagi dia. Mungkin di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banyak banget ya. Agak ke atas lagi kali dia. Mungkin di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Ya, jadi jumlahnya itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kemudian ya, di sini akan membandingkan beberapa metode ya, ada average linkage, single linkage, complete linkage, word linkage ya. Ya, ini semakin besar AC-nya berarti dia semakin bagus ya. AC itu apa ya? Saya lupa nih AC. AC ini apa ya? Lupa saya. Konstanta ini ya, aglomerasi ya. Ya, konstantanya ya. Dia kalau semakin besar ini semakin bagus ya. Nah, ntar saya lupa nih istilahnya apa ya. Ntar lupa nih istilahnya apa ya AC ini ya. Ya benar ya, agglomerative coefficient ya, betul. Ya. AC adalah agglomerative coefficient. Jadi semakin mendekati 1, berarti strukturnya semakin baik. Ya. Strukturnya semakin baik. Artinya dia bisa benar-benar membeda-bedakan, benar-benar mengklaster. Gitu ya. Ini kita membandingkan ya dengan data yang sama, kemudian kita bandingkan dengan single, complete, part linkage, kemudian average, kemudian single, complete. Ya. Setelah dibandingkan memang warts ya. Word yang paling bagus emang word linkage ya. Yang paling bagus ya. Setelah word adalah complete linkage. Setelah itu adalah average, setelah itu adalah single. Lebih lengkapnya dibaca sendiri di PowerPoint ya. Itu jatahnya yang ngajar teori yang nerangin ya. Oke ya. Kemudian kita lakukan lagi hierarchical clustering yang ketiga ya. Dengan word linkage ya.
Kemudian kita akan mengambil beberapa kelas di situ ya. Ya. Kita ambil berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelas. Jadi yang kita ambil sekarang adalah 9 kelas. 9 kelas ini menentukannya dari mana ya? Dari kira-kira aja yang paling enak deh. Karena ini kan masih padat, masih banyak pembagian. Nah, yang udah ada pembagian kira-kira di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini agak atas lagi kali ya. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya kita bisa tentukan sendiri sih. Mau 9 atau berapa gitu. K-nya. Misalnya kelasnya kita mau gantilah. Jangan 9 lah. Pedikitan 12. Ya bikin aja 12. Nah ini sudah dibagi ya. Cuman konsekuensinya adalah kalau kita bikin 12 klaster, ada ya klaster yang membernya cuma dua doang nih. Nah, ntar mesti kita lihat nih, kita plot di peta titiknya apakah ini nyambung apa enggak nih. Jangan-jangan terpisah dia, ada di barat sama di timur ya. Terpisah jauh gitu. Itu kalau 12 klaster. Atau kebanyakan 12, mau bikin 11 aja. Ya, bikin aja ya. Setelah dibikin 11, yang ini nggak hilang ya. Oh, nggak hilang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 7. Oh, ini mesti di close dulu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, masih 9 ya. Ininya kali ya. Ganti coba. Kak ini jaraknya kali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Masih 9 ya dari tadi ya. Oh ini di bawah ya. Dia selalu niban ke bawah gini ya. Nah, sorry. Dia makin ke bawah ini ya. Kalau makin banyak dia makin ke bawah. Ini harus diulang dari sini berarti ya. Nah, nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kelas. Kalau 5 kelas, yang terjadi adalah terlalu, misalnya ini sebenarnya banyak yang berbeda nih, gitu. Kok cuman dia kok nyampur nih, ini kan bedanya jauh nih. Jadi semakin dia jauh ininya, panjang garisnya ini bedanya jauh ini dan ini ya. Misalnya, ini kayaknya jauh nih. Kalau jauh gini harusnya dia terpisah ya. Ya berarti harus diulang lagi ya. Bikinlah 11 misalnya. Tadi kan gagal. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kalau 11 misalnya kita nilai lagi, kalau dibagi 11 ini ada yang membernya 1 nih. Masa membernya 1 ini kan kayaknya kan ya katakanlah mirip lah ini lah. Cukup mirip nih. Misalnya nggak cocok lagi dengan pembagiannya. Ya udah bagi aja berarti 10 lah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup lah. Oke, saya udah puas dengan pembagiannya gitu. Baru nanti tinggal diplot di peta dan dibikin garis zona musimnya gitu ya. Berikutnya adalah Diana, divisif apa ya? Panjangannya apa ya Diana nih ya?
Divisif analisis clustering. Kalau tadi aglomeratif meruncing, ini adalah melebar. Ya. Kalau yang meruncing itu berarti yang mirip-mirip dijadikan satu. Ya. Yang beda nanti dulu gitu. Sementara kalau divisif, yang beda dibuang dulu. Sama aja ya. Cuman beda corongnya aja ya, bentuknya. Ini adalah dendrogram dari Diana ya. Kalau tadi kan dia kan jalannya ke sana. Kalau ini jalannya ke sini gitu, ke bawah. Ya, ya hasilnya sih nggak bisa dilihat prosesnya ya. Cuman ini nanti susunannya ada yang berbeda di sini ya. Ini kalau saya geser ya. Kita bandingkan aja ya. Yang tadi model dari word ya, word linkage dengan aglomeratif ya, Agnes nih, aglomeratif nesting. Ini Diana ya. Waduh, nggak bisa ya. Nggak bisa dilihat secara langsung. Mesti disimpan-simpan dulu ya. Ya ini kelasnya kalau kita lihat dia beda ya. Kelasnya itu berbeda. Ada beberapa yang sama tapi banyak yang berbeda ya. Yang sering dipakai yang mana? Yang sering dipakai yang aglomeratif ya. Kalau yang divisif jarang dipakai ya. Jadi kita lebih senang menyatukan terlebih dahulu yang lebih dekat jaraknya daripada memisahkan yang lebih jauh jaraknya. Gitu. Kemudian ini ya kalau di yang Diana ini kan kita bagi berapa nih? 9 ya. Pembandingnya juga harus 9 ini. Ini sama-sama dibagi 9 kelas ya. Dari yang Diana ya, sama yang Agnes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di yang dengan aglomeratif tidak ada yang membernya cuma satu, ada yang membernya 2 di sini. Ada pupuan sama baturiti ya, baturiti. Sementara di sini pupuan baturiti iya, cuman ada yang satu di sini, besaki sendiri misah dia. Ya, misah sendiri dia. Kemudian sisanya yang lain enggak ya. Ya kalau dibandingkan berbeda ya kelasnya ya. Cukup mudah sebenarnya ya. Tinggal nanti kalian mau mengklaster apa gitu. Misalnya kalian mau bikin apa misalnya ya. Ke daerah dengan suhu tertentu gitu. Atau dengan pengolahan tertentu gitu. Dengan hujan yang sama kayak yang zona musim gitu. Cuman kalau zona musim kan pakai rata-rata tadi ya, rata-rata dasarian ya. Mungkin kalian mau pakai PCA misalnya, bisa aja ya. Yang di cluster adalah skornya, boleh. Jadi jurnal luar negeri juga ada beberapa yang mengcluster dari komponen analisisnya, maksudnya dari PC skornya ya, dia cluster. Biar dapatnya lebih powerful lagi. Kalau rata-rata kan kadang-kadang tidak powerful ya, rata-rata itu. Rata-rata kan misalnya rata-ratanya 5. Nilainya bisa aja asalnya dari 10 sama 2. 10 tambah 10 sama 2. Berapa ya? Rata-rata 5. Ya, bisa aja dari iya ya. 10 tambah 1 bagi 2, 5,5 ya. Misalnya 5,5. Yang 1 10, yang 1 1 gitu. Atau 9 dan 1 ya. 9 dan 1 tapi rata-rata 5. Kan jauh banget kan? Rata-rata 5 tapi nilainya 9 sama 1 gitu. Dibagi 2, 5. Jauh. Kira-kira gitu ya.
Ya silakan, ada yang mau tanya? Bebas bertanya. Tentang hierarchical clustering. Ada yang sifatnya aglomeratif, ada yang sifatnya divisif. Silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Gak ada? Ada yang mau tanya nih? Belum, Pak. Ya, ntar ujiannya ini ya. Ujiannya mengklaster. Mengklaster ujiannya. Ya. Ujiannya akan mengklaster aja. Biasa aja lah. Clustering. Tapi yang di cluster adalah komponen utama itu ya. Komponen utama dari data yang ada di Excel. Ujiannya apa ya? Ujiannya take home aja lah ya. Ujiannya take home aja ya. Ngumpulin aja kalian ya. Nggak kelar juga ntar kayaknya. Dikerjain juga. Siapa? Ujiannya ngumpulin aja. Ya nanti saya pikirin gimana. Apakah berkelompok, apakah gimana ntar. Ya, kelompok aja lah. Mungkin kelompok aja kali ya. Kelompok 26 bagi 2. Dua orang kali ya. Kalau nggak dua orang ya 3 lah. Kira-kira itu aja. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada nggak? Sepertinya belum ada, Pak. Nggak ada ya? Udah selesai ya berarti ya? Sama tadi juga udah selesai tadi ya. Udah selesai ya? Kita tinggal yang pemodelan aja nih. Yang pemodelan yang dua kelompok yang suhu sama itu langsung dianalisis lah ya. Bisa digrats kan, digambarin kan. Coba aja, nggak apa-apa. Kalian nyoba-nyoba sendiri dulu. Ya. Terus yang hujan itu agak problem sih yang hujan tuh. Karena itu akumulasi sih. Izin, Pak. Gimana? Depan berarti sudah tidak kuliah atau bagaimana, Pak? Nggak ada kuliah lagi, udah selesai gimana? Udah selesai. Kalian mau kuliah lagi? Siapa? Itu aja Siapa? selesai tulisan aja tuh yang pemodelan iklim. Pemodelan iklim masih ada satu lagi ya minggu depan ya. Hari Senin itu kan ada. Yang teori belum ditutup. Ujiannya udah jelas ya. Ujiannya take home aja. Yang ini take home aja. Nggak bisa kalian ngerjain ini ntar. Nggak sempet. Saya udah pernah ngajar ini 3 tahun 4 tahun itu pasti isinya kosong gitu. Nggak ada isinya. Isinya error terus. Take home aja yang ini. Yang pemodelan juga nggak ada ujian ya. Pemodelan yang praktek nggak ada ujian. Yang teori masih ada. Jadi ujiannya yang teori, kemudian pengamatan iklim, kemudian analisis yang tadi. Udah itu aja ujiannya. Yang ujian on schedule, yang artinya di hari itu ya. Yang nggak ujian adalah praktek pemodelan sama praktek statistika. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak. kita tutup hari ini ya. Kita tutup untuk hari ini. Ntar kita konsul lagi yang tentang penulisan yang buat yang ambil nilai pemodelan. Oke, saya mau meriksa beberapa dokumen dulu yang kemarin itu. Oke, sampai ketemu lagi hari Senin ya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.